Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofhatir Rizky Hulu, NPM 20540144611 dari Universitas Nasional Fakultas Kesehatan Prodi Sarjana Terapan Kebidanan 2020. Video ini saya buat untuk UTS mata kuliah Etnomedika. Baik, saya akan mencoba menjawab soal nomor 1, yaitu kelebihan dan kekurangan pengobatan tradisional dan medis. Yang menjadi kelebihan dari pengobatan tradisional yaitu harganya yang terbilang cukup murah atau ekonomis, lalu efek sampingnya terbilang sangat kecil, lalu juga mudah didapatkan karena banyak berada di sekitaran kita. Sedangkan kekurangannya, efek pengobatannya cukup lambat. Juga tidak semua dari pengobatan tradisional ini telah diuji secara ilmiah dan diakui oleh pemerintah. Sedangkan kelebihan dari pengobatan medis yaitu pengobatan medis ini menggunakan metode ilmu kesehatan. Dan juga efek terapinya sangat cepat, jadi cocok untuk digunakan dalam penyakit yang emergensi. Sedangkan kekurangannya, harganya bisa dibilang tergolong mahal dan juga terdapat efek samping kepada orang yang menderita alergi pada obat-obatan tertentu. Nah, sedangkan contoh dari obat tradisional dan pengobatan medis ini bisa kita jumpai di masyarakat seperti pengobatan tradisional rebusan air daun sirih diberikan kepada mata yang dapat dipercayai untuk memperbaiki atau mengobati penyakit mata. Sedangkan di medis sendiri dikenal pengobatan mata itu dengan menggunakan obat tetes mata yang sudah teruji secara ilmiah. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab nomor 2, yaitu kenapa akhir-akhir ini penggunaan obat tradisional meningkat. Dikarenakan masyarakat kembali memanfaatkan bahan alam, sehingga gaya hidup kembali ke alam menjadi tren saat ini. Selain harganya yang lebih ekonomis, efek samping dari obat tradisional sendiri sangatlah kecil. Dan sebenarnya obat tradisional ini telah diketahui oleh masyarakat sejak zaman dulu dan dipercayai dapat menyembuhkan penyakit berdasarkan dari pengalaman-pengalaman orang tua dulu. Walaupun informasi yang mereka terima ini adalah informasi secara lisan, dan perlu kita ketahui bersama, sebenarnya obat tradisional ini tidak semuanya berkhasiat dan aman untuk dikonsumsi. Jadi kembali kepada konsumen sendiri agar lebih selektif dalam memilih obat tradisional yang akan dikonsumsi. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab soal nomor 3, yaitu perbedaan antara jamu herbal berstandar dan fitofarmaka. Jamu sendiri mempunyai logo seperti ini. Jamu adalah obat tradisional turun-temurun dan telah teruji secara empiris. Sedangkan herbal berstandar mempunyai logo seperti ini. Herbal berstandar ialah obat tradisional yang telah teruji secara uji praklinis dan terbukti khasiatnya. Uji praklinis yaitu uji yang telah dilakukan kepada hewan yang memiliki gen seperti manusia. Dan yang terakhir yaitu fitofarmaka. Fitofarmaka mempunyai logo seperti ini. Fitofarmaka yaitu obat tradisional atau herbal yang telah teruji secara empiris, praklinis, dan uji klinis. Uji klinis yaitu uji yang telah dilakukan kepada manusia yang mempunyai khasiat dan aman untuk digunakan atau tidak merugikan atau toksik kepada manusia itu sendiri. Soal nomor 4, pengobatan menggunakan larva. Efek samping dari menggunakan pengobatan tersebut yang pertama yaitu rasa nyeri. Namun rasa nyeri ini dapat diobati dengan analgetik. Yang kedua, rasa tidak nyaman, baik itu kepada pasien, dokter, ataupun tenaga medis lainnya. Yang ketiga, pendarahan ringan dan juga bau yang tidak sedap saat pengaplikasian
larva, pelepasan larva, ataupun saat larvanya mati. Selanjutnya, bagaimana bentuk dan pengobatan tersebut? Digunakan yaitu larva yang steril dan larva instar 1. Cara pengaplikasian larva tersebut ada 2 kelompok. Yang pertama yaitu free range. Free range ini di mana larvanya langsung diaplikasikan ke bagian luka yang berongga dan wajib harus diganti setelah 3 hari. Dan yang kedua yaitu biobag. Biobag merupakan kantong yang terdiri dari jaringan polister halus dengan potongan foam untuk menyerap sekresi larva yang berlebihan. Nah, yang biobag ini cocok digunakan untuk pasien yang rawat jalan. Dan yang terakhir saya akan mencoba menjawab soal nomor 5, yaitu sejarah perkembangan obat tradisional di Indonesia. Sejak zaman dulu, nenek moyang bangsa kita terkenal pandai meracik obat-obatan dari alam, seperti akar-akaran maupun tanaman lainnya. Diracik menjadi jamu untuk kesehatan, untuk mencegah penyakit, untuk mengobati penyakit, bahkan untuk menghentikan. Obat tradisional diwariskan secara turun-temurun hingga ke zaman kita sekarang ini. Di masyarakat Jawa dan Madura, obat tradisional terkenal dengan istilah jamu, yang berarti obat yang berasal dari tanaman. Dan istilah tersebut sudah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dengan arti yang sama. Bukti penggunaan obat tradisional di Indonesia dapat kita jumpai di relief Candi Borobudur dan juga secara tulisan di perpustakaan Keraton Surakarta. Dan pada akhir tahun 1930, penggunaan jamu menjadi upaya preventif untuk menggantikan obat yang mahal. Dan secara berjalannya waktu, penggunaan dan perkembangan jamu terus berkembang dan munculnya pabrik-pabrik besar jamu hingga sekarang ini. Demikianlah jawaban dari saya. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf dan mohon perbaikannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.